Tidak ada yang suka merasa dimanfaatkan, terutama ketika orang yang kita cintai atau peduli dalam hubungan, baik itu asmara atau persahabatan, tampak selalu menginginkan sesuatu dari kita. Ini bisa sangat mengecewakan, terutama ketika perasaan kita tidak pernah dibalas. Kita mulai kehilangan kepercayaan, meragukan nilai diri sendiri, hingga akhirnya merasa hancur karena perlakuan mereka. Mungkin ini adalah seseorang yang selalu menuntut banyak perhatian, tetapi terlalu sibuk untuk membantu ketika kita membutuhkannya. Atau mungkin mereka yang terus-menerus melimpahkan masalah mereka kepada kita, berharap kita mendengarkan dan memberi saran, tetapi ketika giliran kita mengalami kesulitan, mereka menghilang tanpa peduli. Ada juga saat ketika pasangan tampaknya lebih tertarik pada fisik kita daripada hanya sekedar menghabiskan waktu bersama dan bercakap-cakap. Semua ini merupakan tanda bahwa kita mungkin berada dalam hubungan yang tidak seimbang, di mana orang lain senang memanfaatkan kita. Ketika merasa berada dalam hubungan sepihak, inilah saatnya untuk merenungkan kembali nilai sebenarnya dari hubungan tersebut. Stoikisme mengajarkan bahwa tidak semua orang yang kita temui akan tetap tinggal, dan tidak semua hubungan pantas mendapatkan waktu dan energi kita. Kita perlu belajar mengenali tanda-tanda peringatan dan menjaga diri dari hubungan yang merugikan. Filosofi Stoik tidak hanya sekedar ajaran hidup, melainkan sebuah cara hidup yang membantu kita bertahan menghadapi badai kehidupan. Yang terpenting, ingatlah bahwa nilai diri kita tidak bergantung pada penilaian atau penerimaan orang lain, tetapi pada bagaimana kita melihat dan menghadapi diri sendiri. Pertama, mari kita bahas perasaan bersalah. Pernahkah kamu merasakan beratnya pandangan orang lain atau kata-kata yang begitu menusuk hingga seakan mencekik hatimu dalam pelukan kesedihan? Dalam hubungan di mana kita hanya menjadi pijakan bagi kepentingan dan keegoisan orang lain, perasaan bersalah seringkali menjadi senjata paling halus dan merusak. Namun, Stoikisme menunjukkan jalan keluar dari kegelapan ini menuju kebebasan dan ketenangan batin. Manusia tidak terganggu oleh peristiwa, tetapi oleh pandangan mereka tentang peristiwa tersebut. Kata-kata Epictetus ini beresonansi seperti melodi yang menenangkan pikiran dan meredakan emosi. Mengapa kita membiarkan pikiran dan penilaian orang lain mendikte kehidupan kita? Bagaimana kita bisa tetap teguh di tengah badai tanpa terseret oleh gelombang emosi yang diciptakan orang lain? Langkah pertama adalah memeriksa diri sendiri. Apakah perasaan bersalah ini benar-benar mencerminkan siapa kita, atau hanya bayangan dari harapan dan tuntutan yang tidak masuk akal? Marcus Aurelius, yang menghadapi badai kekuasaan dan tantangan hidup, mengingatkan kita bahwa kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pemikiranmu. Dalam mencari kedamaian batin, kita harus fokus pada apa yang paling penting bagi diri kita, pada nilai dan prinsip yang kita tetapkan sendiri, bukan pada keinginan tanpa dasar dari orang lain. Ketika kita mulai meninjau kembali perasaan kita melalui lensa kebebasan dan pilihan, kita tidak hanya membebaskan diri dari rantai rasa bersalah, tetapi juga menemukan kekuatan untuk menghadapi dan mengatasi tantangan apapun. Apakah kamu siap untuk menghadapi rasa takutmu dan melangkah maju, tidak lagi terikat oleh rasa bersalah yang tidak adil, dan melanjutkan jalan hidupmu dengan hati yang kuat dan tekad pribadi? Ini bukan sekadar perjalanan spiritual, melainkan komitmen pada diri sendiri, sebuah keputusan untuk hidup tanpa dikendalikan oleh penilaian dan harapan orang lain. Ini adalah janji kepada diri sendiri untuk masa depan di mana kamu memegang kunci kebahagiaan dan kebebasanmu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ketidakpedulian yang terus-menerus. Ambil contoh kisah Jack, seorang pria yang tidak beruntung, yang selalu mengalami kurangnya rasa hormat dari rekan-rekannya di tempat kerja. Jack merasa dirinya diremehkan, pendapatnya tidak dianggap penting, bahkan sering diabaikan saat mencoba berkontribusi. Perasaan kurang dihargai dapat merusak harga diri seseorang, seperti yang dialami oleh Jack, yang mulai meragukan nilai dirinya karena tidak dihormati oleh rekan-rekannya. Dalam sebuah hubungan, ketidakpedulian dan kurangnya rasa hormat dapat muncul dalam berbagai bentuk. Mulai dari tidak mendengarkan saat orang lain berbicara, hingga mengabaikan atau meremehkan pendapat mereka. Perilaku ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental orang yang menerima, tetapi sebuah fondasi kepercayaan dan penghargaan dalam hubungan itu sendiri.
Jadi apa yang harus dilakukan Jack dalam situasi ini? Marcus Aurelius pernah berkata, "Kamu punya kendali atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Jack perlu menyadari bahwa harga dirinya tidak bergantung pada penilaian orang lain. Dia harus bisa menahan diri, tidak membiarkan emosi negatif mempengaruhi tindakannya. Jack juga perlu bersikap tegas dan berani menyatakan bahwa dia berhak dan pantas mendapatkan rasa hormat, tetapi tetap dengan sikap tenang dan sabar. Dalam kehidupan kita masing-masing, penting untuk berhenti sejenak, mengambil napas dalam-dalam, dan menyadari bahwa rasa hormat bukan hanya konsep abstrak, tetapi dasar yang kokoh bagi semua hubungan yang sehat. Ini adalah cahaya yang menerangi jiwa-jiwa yang mencari hubungan yang tulus. Ketika kita benar-benar menghormati satu sama lain, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kita tidak hanya menanamkan kepercayaan dan penghargaan pada orang lain, tetapi juga membentuk citra diri yang penuh harga diri dan kebanggaan, yang siap kita bagikan dengan mereka yang kita sayangi. Ada momen-momen tertentu dengan orang-orang terdekat kita yang bisa meninggalkan jejak mendalam, menciptakan rasa kesepian yang tak terungkapkan di dalam hati. Dalam filsafat Stoik, kita diajarkan untuk mengeksplorasi cara mencapai kebebasan yang sejati dan menemukan cahaya penuntun di dalam kegelapan kesepian. Bayangkan sebuah pohon yang hanya memberi bayangan saat matahari bersinar terang, namun lenyap ketika awan badai datang. Ini adalah ilustrasi hubungan manusia. Ketika segala sesuatunya baik, mereka ada di sana, menikmati manfaat hubungan tersebut. Namun, saat kesulitan datang, mereka menghilang. Ini tidak hanya membuka mata kita tentang realitas hubungan tersebut, tetapi juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan batin di dalam diri kita sendiri. Seneca, salah satu filsuf Stoik terbesar, pernah mengatakan, hidup yang bahagia adalah hidup yang selaras dengan alamnya. Dalam konteks ini, kebahagiaan tidak bisa bergantung pada mereka yang hanya hadir saat keadaan menguntungkan. Pertanyaannya, apakah kita mencari kekuatan dari luar atau dari dalam diri kita? Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kemandirian dan penguasaan diri adalah kunci untuk menghadapi tantangan apapun. Ketika seseorang tidak hadir di saat-saat penting, itu mungkin merupakan pelajaran yang sulit, tetapi juga kesempatan bagi kita untuk mengembangkan kekuatan batin dan mengeksplorasi kemampuan diri kita. Yang penting bukanlah keberadaan orang lain, tetapi bagaimana kita menangani ketidakhadiran mereka. Apakah kita akan membiarkan ketidakhadiran itu menciptakan kekosongan dalam diri kita, atau kita akan mengisi kekosongan itu dengan kekuatan diri dan kemampuan untuk melampaui? Ketika kita menyadari bahwa kebahagiaan dan kepuasan tidak bisa diambil oleh siapapun atau oleh apapun dari luar, kita mulai hidup sesuai dengan esensi sejati filsafat Stoik. Ingatlah, meskipun kamu merasa kesepian saat seseorang tidak ada di sisimu pada saat yang paling kamu butuhkan, justru dalam momen-momen itulah kamu belajar untuk berdiri di atas kaki sendiri. Ketidakhadiran mereka, seperti bayangan yang menghilang dalam badai, pada akhirnya memungkinkan cahaya dari kekuatan dan kebebasanmu sendiri untuk bersinar lebih terang. Bayangkan perasaan kita seperti sebuah taman, di mana setiap emosi adalah bunga yang indah. Dalam situasi di mana seseorang hanya menggunakanmu tanpa benar-benar peduli, itu seperti hanya membiarkan satu bunga mekar sementara bunga-bunga lainnya. Kebutuhan dan perasaan sejati kamu diabaikan dan tidak dirawat. Dalam skenario seperti ini, perilaku yang membuatmu merasa bersalah bukan hanya tindakan yang merugikan, tetapi juga bukti bahwa orang tersebut tidak benar-benar peduli pada taman spiritual kamu. Ketika dihadapkan dengan perilaku yang membuatmu merasa bersalah, tanyakan pada dirimu, apakah taman saya sedang terpengaruh oleh kondisi eksternal, dan apakah saya membiarkan orang lain menentukan nilai taman ini melalui cara mereka memperlakukan saya? Jawaban ada dalam pilihanmu sendiri. Rawatlah taman tersebut dengan cara yang kamu inginkan. Pelihara emosi dan nilai-nilai sejati agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan indah sesuai dengan kehendak alami mereka. Bayangkan kamu sedang merawat sebuah taman batin, di mana setiap pikiran dan perasaanmu seperti bunga-bunga yang perlu dijaga dari pengaruh negatif luar. Proses mengenali dan melindungi ruang batin ini membutuhkan kesadaran dan keteguhan hati. Ingatlah, kita memiliki kendali penuh atas cara kita merawat dan menjaga taman batin tersebut.
Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi acuh tak acuh terhadap perasaan, melainkan bagaimana menerima dan merawatnya dengan penuh kesadaran, serta menolak membiarkan perasaan kita dirusak oleh ketidakpedulian atau tindakan negatif orang lain. Dalam momen-momen sulit, bagaimana kamu akan merawat dan melindungi taman batinmu? Bagaimana kamu akan menegaskan kembali nilaimu ketika menghadapi tantangan? Ini adalah pertanyaan yang perlu kita jawab dalam perjalanan merawat taman batin kita yang kaya dan beragam. Bayangkan kamu mengikuti sebuah maraton tanpa garis akhir. Kamu berlari bukan karena kesenangan, bukan untuk kesehatan, atau karena ingin mendapatkan manfaat pribadi, tetapi hanya untuk mengalahkan orang lain. Ketika menyadari bahwa seseorang hanya memanfaatkanmu tanpa benar-benar peduli, terutama dalam hubungan di mana persaingan yang terus-menerus mendominasi, penting untuk bertanya pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya sedang aku coba capai, dan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari perlombaan ini? Persaingan yang tidak sehat bisa mengubah hubungan menjadi ajang permainan kekuasaan, di mana tidak ada saling pengertian atau penghormatan. Stoikisme mengajarkan kita betapa pentingnya menjalani hidup yang bermoral, di mana tujuan utama bukanlah mengalahkan orang lain, melainkan menaklukkan diri sendiri, menghadapi kelemahan, ketakutan, dan ego kita. Manfaatkan waktu ini untuk merenungkan nilai sejati dirimu, bukan berdasarkan seberapa banyak orang yang sudah kamu kalahkan, melainkan seberapa jauh kamu telah berkembang dibandingkan dirimu kemarin. Pertanyaan yang seharusnya kamu tanyakan bukanlah, berapa banyak orang yang telah aku lewati, tetapi seberapa besar aku telah bertumbuh. Ketika mulai menilai diri berdasarkan standar perkembangan pribadi, kamu tidak hanya menemukan ketenangan dan kebahagiaan, tetapi juga menciptakan ruang untuk hubungan yang sehat, di mana persaingan tidak lagi menjadi pusat. Seneca pernah berkata, kebahagiaan sejati atau nikmati saat ini stumble ogihat sveo firma mes depan. Dengan menggali lebih dalam filosofi Stoik dan fokus pada perkembangan pribadi serta hidup yang bermoral, kita menjadi lebih kuat dalam menghadapi orang-orang yang hanya memanfaatkan kita tanpa peduli. Selain itu, kita juga menjadi pemimpin dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan seimbang bagi semua orang di sekitar kita. Ingatlah nasihat Epictetus, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana kamu meresponsnya. Kamu memiliki kekuatan untuk mengubah arah perjalananmu dan mengembalikan nilai dirimu. Stoikisme adalah alat yang bisa membimbingmu dalam menghadapi situasi di mana kamu dimanfaatkan, serta tantangan sehari-hari lainnya dalam hidup, sehingga kamu dapat menjadi pengendali sejati atas hidupmu. Dalam hidup, seringkali kita menemukan hubungan di mana beberapa orang lebih berfokus pada persaingan, menggunakan kita sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka tanpa benar-benar peduli. Namun, Stoikisme memberi kita cara pandang berharga untuk menghadapi situasi ini. Meskipun persaingan terus-menerus dapat menimbulkan stres dan kecemasan, Stoikisme mendorong kita untuk mendorong kolaborasi, saling pengertian, dan membangun batasan yang sehat, sambil tetap mempertahankan rasa hormat terhadap diri sendiri, agar kita tidak terjebak dalam situasi di mana kita mengabaikan kebutuhan pribadi. Lebih penting lagi, Stoikisme mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup, terutama dalam hubungan di mana persaingan bisa mengikis rasa saling percaya dan kerjasama. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada para penonton yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung dengan menyukai, membagikan, dan berlangganan agar tidak ketinggalan konten-konten mendalam lainnya tentang filosofi Stoik. Filosofi ini mengajarkan kita tentang perbedaan antara persaingan yang tidak berkesudahan dan ketenangan batin yang diperoleh dari penerimaan diri. Saatnya berhenti sejenak dan merenungkan bagaimana kita menciptakan nilai dalam hidup kita sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Sebelum kita beralih ke pelajaran berikutnya, saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian. Kehadiran kalian adalah sumber inspirasi tak ternilai bagi kami. Tetaplah mendukung dengan menyukai, membagikan, dan tonton video ini sampai selesai untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang topik yang mendalam ini. Sekarang, mari kita fokus dan alihkan perhatian pada tipe orang yang berikutnya. Bayangkan sebuah percakapan seperti jalan dua arah
yang penuh dengan pertukaran pikiran, pengalaman, dan emosi. Dalam hubungan yang sehat, jalan ini selalu hidup dengan interaksi dan saling pengertian. Namun, saat seseorang hanya menggunakanmu tanpa sungguh-sungguh peduli, jalan ini tiba-tiba menjadi sepi, satu arah. Kita perlu selalu mengingat bahwa sebuah hubungan hanya bisa tumbuh kuat ketika kedua belah pihak benar-benar terlibat dan saling peduli. Pertukaran perhatian dan dukungan adalah fondasi penting untuk menjaga hubungan tetap kokoh. Tetapi, saat kita berhadapan dengan seseorang yang hanya ingin memanfaatkan kita, jalan itu berubah menjadi satu arah. Dalam dunia modern, ketidakpedulian pribadi bukan hanya menjadi hambatan sederhana dalam hubungan, tetapi juga tantangan psikologis yang mendalam bagi diri kita. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita tidak boleh bergantung pada orang lain untuk menentukan nilai diri kita. Ketika seseorang tidak peduli dengan kehidupan, perasaan, atau kebutuhan kita, itu adalah momen yang tepat untuk menunjukkan kemandirian dan kemampuan kita untuk berdiri sendiri. Bayangkan kamu berada dalam sebuah hubungan di mana orang lain tidak pernah benar-benar peduli, tidak mendengarkan pikiran dan perasaanmu, dan hanya melihatmu sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Dalam situasi seperti itu, rasa ditinggalkan dan tidak dihargai mungkin mulai merasuki pikiran. Namun, Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak boleh membiarkan situasi seperti ini meruntuhkan kepercayaan diri dan kendali atas diri sendiri. Sebaliknya, kita harus melihat ini sebagai peluang untuk fokus pada perkembangan diri dan belajar untuk tidak bergantung pada penerimaan orang lain. Tanyakan pada dirimu, mengapa nilai diriku harus bergantung pada orang lain? Apa yang bisa aku pelajari dan kembangkan dari ketidakhadiran mereka? Seperti yang Marcus Aurelius tulis, kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan atas peristiwa luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Kita mungkin tidak bisa mengubah orang lain, tetapi kita bisa mengubah cara kita bereaksi dan menghadapi situasi sulit. Itulah kekuatan sejati dari penguasaan diri dan perbaikan diri. Janji yang tidak ditepati bisa diibaratkan seperti drama di atas panggung, di mana kata-kata hanyalah aktor tanpa naskah yang nyata. Dalam filsafat Stoik, moralitas dan motivasi dibangun di atas kesabaran dan tanggung jawab. Dan mengingkari janji bukan hanya pengkhianatan terhadap orang lain, tetapi juga terhadap diri kita sendiri. Orang yang hanya memanfaatkanmu tanpa peduli, biasanya cenderung memberikan janji yang mereka tidak bisa penuhi. Mereka mungkin menciptakan kepercayaan hanya untuk menghancurkannya nanti. Janji yang diingkari tidak hanya menimbulkan kekecewaan, tetapi juga bisa sangat melukai kepercayaan dan emosi seseorang. Namun, menurut Stoikisme, pengkhianatan bukan hanya berasal dari orang lain, tetapi juga dari diri kita sendiri jika kita tidak menepati janji yang kita buat. Dalam situasi seperti ini, Stoikisme mendorong kita untuk mengakui dan bertanggung jawab atas tindakan kita, belajar dari kesalahan, dan berusaha memperbaiki perilaku kita di masa depan. Setiap orang pasti pernah merasakan kekecewaan saat janji tidak ditepati. Rasa sakit itu bisa sangat dalam dan merusak kepercayaan pada orang lain. Lalu, bagaimana kita seharusnya mengelola perasaan ini? Stoikisme menawarkan sudut pandang lain, mendorong kita untuk belajar menerima dan mengendalikan emosi dengan tenang dan rasional. Mengakui dan menepati janji adalah peluang berharga untuk tumbuh dan memperkuat integritas diri. Ini bukan hanya tentang belajar dari kesalahan, tetapi juga kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan dan penghargaan kepada orang lain, sambil memperkaya jiwa kita dalam perjalanan perkembangan diri. Dalam setiap perjalanan hidup kita, janji-janji antara diri kita dan orang lain bukan hanya sekedar komitmen, tetapi juga komitmen kepada diri sendiri dan terhadap masyarakat yang lebih baik. Hubungan yang sehat bukan hanya tentang interaksi biasa, tetapi juga memerlukan ketulusan, tanggung jawab, dan penghargaan atas kesepakatan yang telah dibuat. Ketika kita menepati janji dan menjalankan apa yang telah kita katakan, kita tidak hanya memperkuat kepercayaan, tetapi juga menegaskan keandalan dan nilai diri kita. Bagaimana pendapatmu tentang topik ini? Pandangan yang mendalam dari kalian bisa menjadi penerang bagi orang lain. Bagikan pikiranmu di bagian komentar di bawah video ini. Dan mari kita bersama-sama mengeksplorasi pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan melalui lensa Stoikisme. Terima kasih telah menonton video ini.
Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share dengan orang lain, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya.